Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fajar Friansah. NIM saya 4131011045 dari mata kuliah tugas korosi yang berjudul Deteksi Korosi Pipa berbasis pengolahan citra menggunakan analisis tekstur dan mesin yang dioptimalkan meta heuristik. Terjadinya korosi pada pipa. Dalam pemeliharaan gedung bertingkat, tujuan penting berkaitan dengan pasokan air dan pencegahan kontaminasi air yang dapat menyebabkan korosi pada pipa. Oleh karena itu, deteksi korosi pada permukaan pipa secara tepat waktu dan akurat merupakan tugas yang sangat penting. Besi cor banyak digunakan dalam sistem penyediaan air dan pembuangan limbah karena keunggulan kekuatannya yang tinggi. Karena pipa baja tahan karat, seringkali tidak lagi disukai dalam pekerjaan pipa rumah tangga karena biayanya yang tinggi. Maka dari itu, korosi adalah jenis kerusakan struktural yang banyak diamati pada pipa. Nah, di sini ada area pipa yang telah terkorosi, yaitu yang pertama dapat didefinisikan sebagai proses kimia yang disebabkan oleh reaksi kimia dan elektrokimia. Fenomena ini biasanya diamati di lingkungan, kondisi yang awal mula menampilkan dari tingkat kelembaban yang tinggi. Berbagai jenis korosi seperti korosi umum yang terjadi sebagai serpihan karat non-pelindung yang tersebar merata dan lubang yang merupakan titik serangan korosif yang terkoalisasi. Jadi, korosi menyebabkan rusaknya permukaan pipa logam dan akibatnya menyebabkan berkurangnya masa pakai pipa dan peningkatan biaya pemeliharaan gedung. Dalam kasus tertentu, kerusakan ini dapat sangat mempengaruhi kesehatan penghuni bangunan akibat menurunnya kualitas air. Jadi, korosi harus diidentifikasi tepat waktu melalui survei berkala untuk memastikan integritas sistem pipa dan menetapkan strategi pemeliharaan yang hemat biaya. Tetapi pendekatan manual ini memakan banyak tenaga dan waktu, dan daerah yang terkorosi dapat diabaikan pada posisi sistem perpipaan yang sulit dijangkau dan diamati secara visual. Oleh karena itu, ada kebutuhan praktis untuk muncul dengan metode survei kondisi pipa yang lebih produktif dan akurat. Mendeteksi korosi menggunakan pemrosesan gambar digital. Mengingat banyaknya sistem perpipaan yang dibutuhkan untuk survei dan terbatasnya akses terhadap peralatan canggih di negara-negara berkembang, maka solusi untuk produktif dan biaya yang rendah untuk survei berkala kondisi pada pipa adalah dengan menggunakan pemrosesan gambar digital. Oleh karena itu, ada kebutuhan praktis untuk melihat kondisi pada pipa yang lebih produktif dan akurat. Meskipun ada berbagai pipa yang terjadi karena kebocoran fluks magnet, pengujian ultrasonik, dan penilaian langsung korosi eksternal. Jadi, pemrosesan gambar digital ini telah mendapat perhatian besar dalam bidang struktural, pemantauan kesehatan. Khususnya, teknik pemrosesan gambar dapat digunakan secara efektif untuk memiliki permukaan luar pada pipa untuk dideteksi. Karena cacat pada pipa atau struktur logam lainnya termasuk korosi dan retakan untuk menilai cacat korosi. Persentase luas wilayah yang terkorosi digunakan untuk menentukan tingkat cacat menggunakan peningkatan gambar berbasis filter gambar dan jaringan saraf untuk mengetahui korosi. Berikut ada bahan dan metode. Jadi, analisis tekstur gambar yang diberikan oleh satu piksel saja tidak cukup untuk mendeteksi korosi. Oleh karena itu, informasi tekstur yang diambil dari wilayah tertentu pada permukaan pipa dapat digunakan untuk mengenali cacat yang diinginkan. Sifat statik saluran warna di sini sifat statik ada tiga saluran warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Dari sampel gambar dapat digunakan untuk mewakili. Sebuah gambar dijelaskan dalam tekstur dicatat bahwa gambar berwarna yang disebut RGB perlu terdapat ruang warna lain seperti HSV yang juga berguna dalam tugas deteksi korosi. Namun dalam penelitian ini kami mengandalkan model warna RGB asli yang diperoleh dari kamera digital yang digunakan. Dan ada juga metode Gray Level Occurrence Matrix atau disebut GLCM. Elektronik GLCM juga merupakan deskriptor tekstur yang umum digunakan. Untuk menggunakan teknik ini, gambar berwarna harus diubah terlebih dahulu menjadi gambar skala abu-abu.
Elektronik GLCM membedakan tekstur gambar yang berbeda berdasarkan kemunculan berulang beberapa pola tingkat abu-abu yang ada dalam tekstur. Dalam metode ini, probabilitas gabungan ditampilkan secara kompak dalam GLCM, di mana metode ini mewakili probabilitas dua tingkat abu-abu yang terjadi. Jadi, pengukuran statistik warna kejadian bersama tingkat abu-abu dan matriks panjang proses tingkat abu-abu berdasarkan fitur yang diekstraksi oleh deskriptor tekstur di atas. Mesin vektor pendukung atau disebut SVM digunakan untuk mengkategorikan sampel gambar menjadi dua kelas, yaitu non-korosi atau disebut negatif dan korosi, bisa dibilang positif. SVM digunakan dalam penelitian ini karena fakta bahwa SVM telah dikonfirmasi menjadi alat yang kuat untuk klasifikasi pola dalam berbagai penelitian korosi. Selain itu, untuk mengoptimalkan proses pelatihan model deteksi korosi berbasis SVM, digunakan metode metaheuristik penyerbukan bunga diferensial atau disebut DFB. Kumpulan data yang terdiri dari 2000 sampel gambar telah dikumpulkan untuk melatih dan memverifikasi metode yang diusulkan. Jadi, kesimpulannya, korosi adalah jenis cacat pipa yang umum diamati. Deteksi korosi yang tepat waktu sangat penting untuk memastikan integritas sistem pasukan air dan menghindari air yang kontaminasi. Selain itu, informasi mengenai terkorosi bagian pipa yang diperoleh selama survei bangunan berkala bisa secara signifikan membantu membangun pemeliharaan yang hemat biaya. Strategi bagi pemilik bangunan adalah studi yang dikemukakan sebuah metode otomatis berdasarkan pemrosesan gambar dan mesin pembelajaran pengenalan korosi pipa. Pengolahan citra teknik telah digunakan untuk mengekstrak fitur yang berguna dari gambar permukaan pipa untuk mengkarakterisasi korosi. Batas yang digunakan untuk mengklasifikasikan gambar permukaan pipa menjadi dua, yaitu non-korosi dan korosi. Hasil eksperimen yang didukung oleh uji peringkat pertanda Wilcoxon menunjukkan bahwa metode yang dikembangkan memang demikian lebih unggul dari pendekatan benchmark lainnya dengan rata-rata. Oleh karena itu, model yang baru dikembangkan dapat menjadi kecerdasan komputasi dan ilmu saraf, alat yang berguna bagi agen pemeliharaan gedung untuk mengevaluasi status sistem pipa dengan cepat. Perluasan lebih lanjut dan penelitian ini dapat mencakup pemanfaatan pembelajaran mesin canggih lainnya untuk klasifikasi data, penggunaan metaheuristik lain untuk mengoptimalkan model, penggunaan sistem statik tingkat tinggi sampel gambar terletak di batas area yang terkorosi, peningkatan efisiensi komputasi metode saat ini dengan penggunaan teknik segmentasi gambar tingkat lanjut, dan pengumpulan lebih banyak sampel gambar untuk meningkatkan generalisasi model SVM saat ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.